Saudara sekalian, salam. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari yang luar biasa karena saya percaya Allah yang luar biasa selalu menyertai kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bicara pagi hari ini sebuah tema, jangan berkecil hati sebab Allah kita besar. Sekali lagi, jangan berkecil hati sebab Allah kita apa? Saudara, besar. Jangan berkecil hati sebab Allah kita besar. Saudara, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Lalu kita lompat pada pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tapi mari kita perhatikan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Musa, ia biasa apa? Menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yang di gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang terakhir lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kenapa saya memilih tema yang tadi, jangan berkecil hati karena Allah kita besar. Kalau saudara perhatikan teks atau konteks dari ayat ini, Musa baru saja pulang dari Mesir, atau lebih tepat baru saja dia lari dari Mesir karena dia membunuh orang Mesir sehingga dia dikejar. Dan pada waktu dia dikejar, dia lari kembali ke kampung halaman yaitu Israel. Nah, pada waktu dia kembali, saudara, pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Padahal kalau saudara lihat ke belakang atau mundur ke belakang, Musa ini anak angkatnya raja, yaitu Raja Mesir, saudara. Nah, waktu dia diangkat tentu dia punya fasilitas baik, punya pendidikan baik, punya baju baik, punya semua baik. Tapi waktu dia datang ke Israel, dia menjadi seorang gembala. Saudara tahu bahwa gembala zaman dulu adalah seorang nomor 2, orang yang tidak diperhitungkan. Itu pertama dulu. Yang kedua, Musa datang bukan sebagai pemilik dari domba, tapi Alkitab bilang dia bekerja untuk siapa? Mertuanya. Artinya yang kedua, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya penjaga berkatnya orang, bukan berkatnya kita. Seperti saudara-saudara, contoh paling gampang itu kita lihat itu bendahara, ya, bendahara di kantor. Dia pegang 3M, tapi itu bukan dipenuhi. Itu bukan dipenuhi moyang budoi. Itu negara punya duit. Nah, Musa pun demikian. Dia pelihara domba banyak, tapi itu bukan miliknya dia. Dan yang terakhir, kalau saudara baca terus sampai ayat-ayat terakhir, maka saudara akan menemukan bahwa ada satu lagi masalah, yaitu dia adalah orang kecil yang akan berhadapan dengan orang besar, yaitu Raja Mesir. Karena dia akan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Apa artinya begini? Itu sebabnya saya bilang, jangan berkecil hati karena apa? Allah kita besar. Ketika Musa dipanggil, Musa bilang gini, saya tidak pandai bicara, saya bukan siapa-siapa. Dan pada waktu seperti itu Musa merasa berkecil hati karena dia bukan siapa-siapa. Tetapi akhirnya pada ayat 6 kalau saudara baca, atau ayat yang ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sebenarnya dia sedang mau menyampaikan gini, Anda bukan siapa-siapa. Mungkin mic-nya dikasih enak, ya, tidak enak sekali lagi. Saudara, pada waktu dia bicara tentang siapa dia merasa kecil. Tapi waktu Allah memperkenalkan dia, aku Allahmu, Allah Abraham,
Ishak dan Yakub seperti membangkitkan dia, menyadarkan dia, oh saya memang orang kecil, tapi saya yang menyertai saya adalah Allah yang besar. Jangan berkecil hati karena kita punya Allah yang besar. Hari-hari ini ada banyak orang hidup berkecil hati. Kenapa? Sudah dihantam COVID sehingga usaha bangkrut habis-habisan. Datang lagi badai seroja. Badai seroja datang, saudara, menghantam usaha. Dan saya lihat orang-orang baru buka usaha, atapnya lenyap, atapnya terbang. Jadi waktu atapnya terbang, itu sebenarnya modalnya sedang terbang. Nah, saudara-saudara, orang berkecil hati, orang berpikir hidup di zaman ini terlalu susah, luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, dengar baik-baik, saya mau bilang sama saudara, jangan berkecil hati karena Allah kita besar. Sekali lagi, jangan berkecil hati karena Allah kita besar. Ada orang berpikir, saya lahir dari orang kampung, Pak Pendeta. Saya lahir dari orang kampung yang susahnya luar biasa. Apakah saya bisa bermimpi besar ke depan? Saya mau bilang sama saudara, jangan minder, jangan berkecil hati. Selama Anda percaya bahwa kita punya Allah yang besar, tidak ada sesuatu yang kecil di hadapannya. Selalu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Katakan amin. Saudara-saudara, ini yang saya mau sampaikan, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang berkecil hati. Saya tulis di sini, banyak orang hari-hari ini hidup dengan Allah yang besar, namun hati dan imannya kecil. Saudara, kita bilang kita punya Allah yang besar, kita bilang kita punya Tuhan yang dahsyat, kita bilang kita punya Tuhan yang hebat, tapi sayang, orang punya hati yang kerdil dan bahkan punya iman yang kecil. Kenapa orang bisa memilih bunuh diri di hari-hari sulit ini? Karena dia merasa bahwa dia kecil, tapi dia lupa bahwa Allahnya besar. Supaya kita bisa merasa bahwa Allah ini besar dan kita tidak berkecil hati, maka mari kita belajar 4 perkara. 1, yang penting itu bukan manusia atau cara manusia bekerja, tetapi yang penting adalah Anda harus melihat cara Allah bekerja dalam hidup saudara. Sekali lagi, kalau Anda mau melihat supaya Anda tidak melihat siapa Anda yang kecil ini, tetapi meyakini Anda punya Allah yang besar, maka prinsip yang pertama adalah yang penting itu bukan cara manusia bekerja, tapi cara Allah bekerja. Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-1, saudara. Lihat saudara menarik. Adapun, saudara perhatikan di situ. Saya sedikit tunduk supaya saudara bisa baca di belakang. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Orang kecil. Gembala itu orang kecil. Mertuanya imam di Media. Sekali lagi dia orang nomor kesekian. Dia bukan orang pemilik daripada saham kalau bahasa sekarang. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni apa? Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam apa? Nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, perhatikan ini yang saya tebalkan di sini. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu apa? Menyala tetapi tidak dimakan api. Yang namanya menyala biasanya harus dimakan api. Kalau saudara bakar kertas, kalau kertas itu tidak dimakan api, dia tidak nyala. Mengerti ya? Pentul korek itu harus dia punya ujung. Nyala dulu atau terbakar baru bisa nyala atau nyala dan terbakar. Saudara-saudara, di sini dikatakan begini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk, perhatikan ini kata, memeriksa. Perhatikan kata itu, garis bawah kata memeriksa. Penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar? Saudara-saudara lihat, ketika Tuhan buat sebuah karya, yaitu apa? Belukar itu atau apa di sini dia bilang? Semak itu terbakar atau semak itu apa? Menyala. Semak itu menyala, tapi yang anehnya tidak terbakar. Nah, kembali saya bilang, ini sebenarnya saya sudah jelaskan ulang-ulang. Kalau kita hidup di zaman modern, ayat ini tidak aneh bagi kita. Contoh, ini menyala, tapi tidak terbakar. Tapi pada zaman itu, teknologi belum ada. Sehingga kalau hal begini, ini dianggap ajaib. Sesuatu yang menyala, tidak terbakar. Itu aneh. Kalau api, yang namanya api, sudah ada di situ, pasti terbakar. Gitu. Tapi ini terbalik. Tuhan bikin sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Musa.
yang tidak pernah dipikir oleh Musa. Dia pikir bahwa ini aneh. Kalau bahasa sekarang ini mujizat, ini miracle, ini keajaiban. Saudara-saudara dengar baik-baik. Lalu Alkitab bilang begini, Musa periksa. Dia waktu dia periksa dia bilang, kenapa ya terbakar atau apa menyala tapi tidak terbakar? Aneh. Bagi Musa ini tidak masuk akal. Tapi sebenarnya ini cara Tuhan untuk membesarkan hatinya yang kecil. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan buat ini? Supaya dapat membesarkan hatinya yang kecil. Kenapa dia buat sekali lagi? Supaya bisa membesarkan hatinya yang kecil itu, yang kerdil itu. Musa baru sadar, oh ternyata kalau saya berjalan dengan cara saya untuk pergi menangkan orang Israel keluar dari Mesir, saya tidak bisa. Tuhan harus buat sesuatu yang besar di depan saya, yang ajaib, supaya saya sadar. Bukan bicara tentang cara saya, tapi cara Tuhan. Hidup ini bukan cara Anda punya gaji atau tidak untuk bisa membesarkan anak-anak. Tapi hidup ini tentang siapa yang Anda percayai, Tuhan Allah. Waktu Anda percayakan Tuhan Allah, Dia punya cara kerja di luar akalmu, di luar pikiranmu. Ada amin. Nah kadang-kadang kita ini aneh. Sudah tahu kita tidak sanggup, tapi mau pakai cara kita, lalu mau ajar Tuhan lagi. Tuhan lebih baik begini saja. Tidak bisa. Biarkan Tuhan pakai caranya untuk tolong saudara. Ada amin. Ada amin. Saudara, Tuhan sedang bicara apa begini? Cara apapun yang kau kerjakan, kalau bukan caraku, gagal. Kalau bukan caraku, gagal. Ada amin. Contoh paling gampang. Ketika ada rumah tangga yang bermasalah, sering orang bilang, mama, dia pun cara gampang. Cari muka dan bapak. Gimana caranya? Bangun pagi-pagi, goreng pisang. Walaupun dia ambil itu pisang di tetangga rumah, yang penting kesenang suami. Waktu dia goreng, pikir begini, bangun pagi, layani baik-baik suami. Tapi berapa banyak coba saya tanya istri, yang kepala sakit bilang, bapak, bapak tahu soal. Besok pakai semua cara, bapak. Sonde, Pak Ketua pun keras kepala lebih dari itu besi. Mungkin karena itu roti sering ada pambesi. Tapi maksudnya begini, kalaupun itu cara yang anggap itu sudah tidak bisa, ingat masih ada cara Allah. Ada amin. Masih ada cara Tuhan. Masih ada cara Tuhan buat seperti ini yang tidak pernah kau pikir. Ada amin. Saya kembali bersaksi untuk saudara yang belum tahu tentang apa yang menimpa saya, dan juga saya pergi ke salah satu rumah jemaah. Kesaksiannya sama seperti saya. Atap rumahnya itu terbang. Bukan hanya pesawat terbang saja hari-hari ini. Saya bisa terbang, kasur bisa terbang, apalagi ijazah bisa terbang. Jadi waktu saya pergi ke jemaat, saya tanya, bagaimana? Mereka sedang atap rumah. Saya tanya, mama bagaimana sampai bisa begini? Bapak, ada saja cara Tuhan. Tiba-tiba saja ada bantuan datang satu persatu. Kalau saudara pikir, apakah kau bisa punya uang beli itu? Saya tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa punya cara ajaib tolong saudara. Amin. Saya sudah bersaksi sini bahwa waktu saya punya rumah sebenarnya sudah lama cukup rusak, tapi saya tidak punya kemampuan untuk memperbaiki dia. Maka Tuhan harus kirim seroja. Dan doa kami sama saudara. Tuhan bolehlah. Kalau angin angkat ya bolehlah. Tapi kalau bisa sisakan tempat untuk kami tenang di sini. Saya waktu pergi ke keluarga Malela, Bapak Malela keluarga, mereka cerita persis kami. Jadi itu memang sebagian besar diangkat. Tapi saya perhatikan ada seperti garis atap yang kayak satu garis begini. Itu hanya untuk mereka berlindung karena ada cucu dari mereka yang masih kecil, Lala yang masih kecil. Tuhan seperti begini. Kalau yang namanya angin, masa angin angkat seng, dia bilang, kasih satu dua. Angin itu tidak peduli, dia angkat saja. Tapi heran dia kasih tempat seolah-olah berkata, Tuhan berkata gini, lu tidak bisa tolong dengan angin, tapi saya bisa atur supaya kalau bisa angin dengan angkat 80% ke setinggi atau 90 ke setinggi 10%.
Dan mereka mengatakan mereka tidur di sini. Dan waktu saya periksa itu kan hujan. Nah menurut mereka adalah itu apa? Mesin cuci itu terbang, saudara. Hari itu yang tato-tato, jago-jago, tato buaya sini, dia buaya lari ke tinggalin tato. Sudah tahu itu, tempat cuci pergi. Lalu saya tanya, di televisi kena hujan, kenapa Pak? Tapi heran Bapak habis kasih nyala, dia nyala lagi. Dapat di mana? Elektronik kena air, nyala lagi. Gila. Tapi itu yang saya bilang, jangan pikir dengan cara kerja Anda, tapi pikir dengan cara kerja Tuhan. Rupanya Tuhan harus izinkan saya dengan keluarga Malelak mengalami itu. Dan saudara tahu bantuan datang berulang. Sampai saya punya, yang tadinya saya pikir atap saja sudah bahaya. Tapi Tuhan itu hebat. Dia bukan hanya kasih uang untuk bisa bikin atapnya. Plafon saya perbaiki, rumah saya cat. Tuhan seolah berkata, apa yang kau tidak pernah pikir, itu yang aku kerjakan dan aku senang. Ada amin. Jadi saudara, jangan pernah rendah diri, karena Tuhan itu terlalu besar. Tuhan terlalu besar. Sayang, saya tidak bisa. Saudara bisa lihat di sini. Saudara lihat di sini. Jangan bingung tentang cara Allah bekerja, tapi kita akan semakin bingung kalau Allah enggan untuk bekerja. Sekali lagi begini, saya tulis sini. Jangan bingung cara Allah bekerja, tapi kita akan semakin bingung kalau Allah enggan untuk bekerja. Masalahnya bukan cara Allah bekerja, tapi izinkanlah Allah bekerja. Kalau Allah bekerja jangan tanya-tanya. Ada amin. Kadang-kadang kalau saya ada berkat, saya bilang sama anak-anak, ayo keluar. Saya paling jengkel si Fana. Keluar di mana Bapak? Maksud kita itu kan mau bikin surprise. Mau pergi tanpa makan kah apa? Tanya, mau pergi mana? Saya bilang tak usah tanya. Lu ikut saja. Lu terlalu banyak tinggal di rumah. Kadang-kadang kita begitu. Tuhan, ini bagaimana? Miskin lagi, jelek lagi. Mungkinkah ada yang masih lirik-lirik? Tidak mungkin Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, berapa banyak orang yang tidak berijazah mempekerjakan orang-orang berijazah. Saya kasih contoh. Sekarang sekurang banyak orang tua sudah berpendidikan. Kalau saudara mundur ke belakang, kita punya nenek moyang kita baik dong itu orang buta huruf. Tapi yang sekarang dia punya anak, yang kepala desa, lurah, coba tanya, dia bapak siapa? Buta huruf. Heran, itu buta huruf bisa melahirkan camat, kepala desa, bupati, lurah. Sekarang terbalik, orang sudah dia sendiri lurah, tapi dia takut yang di kehidupan anak-anak. Tuhan sedang bicara kepada kita. Tak usah pikir caranya, tapi biarkan Allah bekerja dengan cara Tuhan. Tidak selamanya orang susah hidupnya selalu susah, dan tidak selamanya orang susah melahirkan orang-orang susah juga. Karena orang susah dapat diubah Tuhan menjadi orang sukses. Hanya mereka yang bilang amin yang diberkati Tuhan. Kenapa ada orang yang tidak sekolah memberi pekerjaan kepada orang yang bersekolah? Tuhan sedang membuka otak kita bahwa cara kerja kita terbatas, cara kerja Allah tidak terbatas. Ada amin. Ada amin. Yang kedua, yang penting itu bukan siapa Anda dan siapa yang ada di sekeliling Anda, tapi siapa yang ada di sisimu. Ini saya menarik. Supaya hidup kita tidak minder, supaya hidup kita ini tidak berkecil hati. Yang kedua adalah Anda harus tahu ini, yang penting itu bukan siapa Anda dan siapa yang ada di sekeliling Anda, tetapi siapa yang ada di sisimu. Ini kata panjang, tapi saya berharap saudara paham. Kita baca ayatnya dulu. Ayat yang ke-10 dan 12. Jadi sekarang saudara, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada siapa saudara? Firaun ini siapa? Firaun ini siapa? Raja. Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Perhatikan, minder dia, hatinya kecil. Padahal Allah sudah memperkenalkan, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi lihat,
Tapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Waktu kita baca, kita bilang, Musa ini sudah tahu ada Tuhan, cuma takut. Tapi kita ini kadang-kadang terlalu sombong, tapi kita lupa siapa kita. Ini menghadap presiden, ini menghadap raja. Saya tanya saudara, jangan menghadap raja lah. Saudara yang tidak tahu berdoa, kalau saya bilang begini, Bapak A berdoa di sini. Saudara mau? Saya sudah tawarkan beberapa orang, nanti Bapak setia di gereja, jadi Bapak nanti doa pembukaan. Bapak suruh lain, kalau suruh kerja lain Bapak suruh minta, suruh doa, jangan. Apalagi di muka orang, Bapak potong pegang mic yang bawa omong kita pergi. Berhadapan dengan seorang pejabat itu tidak gampang. Dan saya bisa paham Musa itu. Tapi masalahnya Musa terlalu fokus kepada dirinya yang kecil ini. Kenapa Anda minder? Karena kita terlalu fokus dengan kekurangan kita dan lupa bahwa ada Allah yang besar yang bisa tolong kita. Ada amin. Kenapa Anda minder? Karena selalu kita berpikir kita tidak pernah berpikir tentang di luar kita. Nah, itu sebabnya beda antara orang Indonesia dan orang Jepang, orang Indonesia dan orang Amerika. Orang Indonesia selalu melihat pada kemampuan diri, tapi orang-orang luar selalu melihat inovasi-inovasi baru. Contoh paling gampang, Indonesia kalau kerja jalan raya, saudara bisa lihat, berhati-hati karena jalan Anda sedang diperbaiki. Itu 1 tahun yang lalu, itu tulisan masih ada. Yang dibangun jembatan kecil dan jalan pendek saja. Tapi sekarang orang di mana? Di Jepang, di Cina, tempat-tempat teknologi berkembang. Mereka kerja sekarang, kalau saudara buka di YouTube itu, jembatan-jembatan besar yang kita masih kerja berbulan-bulan, mereka sudah siap seperti bahan-bahannya. Jadi tinggal datang mobil-mobilnya, alat-alatnya datang, pasang-pasang saja, tak, selesai. Kita masih pikir bagaimana caranya, tapi dengan teknologi mereka sudah dengan alat yang hebat bisa kerja dengan waktu cepat sekali. Kita masih pakai sabit, undang semua orang datang makan, kasih makan orang baru panen padi, ya kan? Kita selalu melihat kemampuan diri. Orang Jepang sadar bahwa kalau tenaga saja tidak bisa, kita butuh di luar tenaga manusia, alat. Jadi kalau saudara lihat alat-alat di YouTube, itu sambil dia potong begini, tiba-tiba disuikan. Mau tanam, kita masih tanam satu-satu. Dia taruh di mobilnya semua bibit. Itu mesin kasih lubang, mesin itu kasih masuk, mesin itu kubur. Banyak. Sampai kita lihat, kita bilang, luar biasa. Manusia sadar bahwa memang dia tidak sanggup, tapi dia sadar bahwa ada alat yang bisa bantu dia. Kalau manusia bisa sadar bahwa ada alat yang bisa bantu dia, kenapa kita tidak sadar kalau alat yang mati bisa bantu dia? Apalagi Allah, harusnya kita lebih percaya bahwa dia sanggup tolong kita. Saya sengaja teriak tadi. Saya lihat ada yang tidur. Saya bangunkan saudara sebentar. Saudara kembali pada ayat ini. Saudara lihat. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Yang dia tanya siapa beta. Nah ketika dia tanya siapa aku ini, sebenarnya tadi saya bilang apa? Ini bukan bicara tentang siapa Anda, siapa yang ada di sekeliling Anda, tetapi bicara tentang siapa yang di sisimu. Kata yang digunakan di ayat 12 adalah, lalu berfirman atau firmannya, bukan aku akan menyertai engkau. Jadi ini bukan bicara tentang siapa yang di sampingmu atau siapa Anda, tapi siapa yang di sisimu. Dan Alkitab bilang, aku yang di sisimu, Tuhan yang ada di sisimu. Kita ini kan manusia merasa minder karena siapa yang di sisi kita. Kalau yang di sisi gubernur kita percaya dia. Kalau yang di sisi kita, nah itu sebabnya kalau saudara lihat,
Kalau dia pun suami pejabat, itu ibu jalannya luar biasa. Tapi maaf, kalau suaminya ojek, jalannya tidak luar biasa, alias biasa biasa. Siapanya? Bapak Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini biasa-biasa. Kita lupa bahwa yang menyertai kita atau siapa kita anak raja di atas segala raja. Ada amin. Saya bilang kepada anak-anak saya, lu mau ketemu orang miskin kah, orang kaya kah, jangan lu minder. Bapak hamba Tuhan. Kalau namanya hamba Tuhan, berarti ada Tuhan, kata Tuhan di belakang. Kalau ada Tuhan, tak usah peduli dia mau kaya dia miskin, sama saja. Kadang-kadang kita ketemu orang kaya, minder dia luar biasa. Betul ya? Oh tidak, di sini tidak. Tapi aduh, kadang-kadang kita begitu minder. Dulu saya jujur, waktu saya baru mulai melayani pertama kali keluar dari sekolah kitab, jujur saya minder. Karena kita sudah berhadapan di Kupang ini pelayanan ketemu dengan kita dengan sesama kita yang lebih banyak hitam blacknya. Tapi waktu saya ada di Malang, kamu ketemu orang-orang kulit putih, orang-orang Chinese, orang-orang sukses. Jujur saya waktu awal-awal itu minder luar biasa. Tapi saya bersyukur gembala di situ tuh mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dia selalu mengatakan kita sama. Jadi saya harus jujur bahwa pada waktu saya pergi mindernya minta. Karena ketika berdiri di samping mereka saudara-saudara, mereka langsung tahu. Kalau ada Alkitab berkata akan terlihat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Tapi hari itu ketika saya ada, ayat itu berubah. Akan terlihat dengan jelas perbedaan antara orang Kupang dan orang Cina. Maksud saya begini, akhirnya saya belajar. Jujur, duduk makan saja rasanya keringat besar. Kenapa? Karena duduk makan dengan orang besar, pengusaha. Duduk makan keringat luar biasa. Tapi satu waktu saya disadarkan, dia pengusaha, dia punya uang, tapi uangnya datang dari Tuhan Allah. Kalau datangnya dari Tuhan Allah itu punya saya. Berarti sama saja kita. Ada amin. Itu sebabnya mama calon-calon bapak mantu tolong jangan lihat calon anak mantu itu dari sisi jasmani saja, tapi lihat dari kelebihan-kelebihan mereka yang lain. Ada amin. Saya juga omong begini karena saya pernah mengalami sesuatu. Mungkin karena terlalu pedenya, saya jujur saudara, ini istri saya ada, saya tidak bermaksud apa. Saya coba-coba nyatakan I love you dengan satu nona Cina asli. Saya bilang I love you, saya coba-coba saja. Kalau betul ini gereja mengajarkan kami sama, pasti dia akan mengatakan yes. Dia bilang yes. Tapi waktu berjalan waktu, satu waktu dia bisik, saya bilang, kakak, ketemu harus sampai di sini. Dia bilang kenapa? Apa saya terlalu hitam sehingga tidak nampak di wajahmu? Dia bilang tidak. Saya masih melihat engkau jelas. Minimal gigimu masih jelas. Orang hitam itu kan kebanyakan jelasnya di gigi sudah. Tapi dia bilang begini, jujur, kami masih punya keyakinan bahwa sesama kami itu ada apa lagi dong istilah itu? Kok terlalu spesial itu? Tadi rote masalahnya, ya? Apa? Hoki. Jadi kalau kami sesama itu ada hokinya. Saya dah mati kesian ya. Saya muka terlalu bencana apa sampai tidak ada hoki. Akhirnya saya sadar bahwa ya sudah, saya mundur dengan perlahan-lahan. Walaupun hati berat tapi mundur. Karena saya dianggap tidak hoki. Seandainya saya punya mata sedikit sipit,
Ya, mata saya kecil tapi belum sempit. Kulit saya hitam lebam. Tapi intinya bahwa kembali pada ayat ini, seluruh lihat kembali pada ayat ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Dia sadar siapa ini. Ketika dia bertanya siapa aku ini, sebenarnya dia sedang bicara dua orang. Pertama dirinya, dia sedang melihat dirinya. Yang kedua, siapa aku ini? Dia sedang bicara orang di sekelilingnya. Seandainya ada orang di sekelilingku yang membantuku, aku bisa pergi menghadap Firaun. Itu sebenarnya betul. Kalau sudah baca ayat selanjutnya dia bilang, jangan saya, tapi siapa saudara? Dia bilang, utus siapa dalam Alkitab? Bingung-bingung. Siapa cerita di dalam drakor terakhir sampai di mana? Oh bapak begini, bapak, oh iya drakor karena begini-begini. Tapi kalau tanya ini ayat sudah tahu. Lalu dia bilang, utus Harun, jangan saya, begitu ya. Jadi ketika dia bicara siapa aku ini, dia sedang bicara siapa diri dia, orang di sekeliling dia. Dia pikir kalau ada orang di sekelilingnya bisa tolong dia, berarti dia bisa keluar sebagai orang yang benar-benar tidak lagi minder. Tapi Allah memperkenalkan diri sebagai aku Allahmu. Apa artinya? Tuhan sedang bicara ini bukan tentang siapa di sisimu, tetapi atau siapa orang di sampingmu, tetapi siapa yang di sisimu, yaitu Tuhan Allah. Contoh paling gampang, jangan rasa minder kalau engkau punya orang tua miskin. Itu orang yang di sisimu, di sampingmu, betul ya? Jangan pikir tentang siapa ini yang di samping saya, orang tua saya. Apalagi yang di samping kita. Di samping saya hanya ijazah SMA misalnya. Atau kita berkata, saya masalahnya saya tidak pede karena di samping saya adalah orang-orang yang tidak bisa saya andalkan. Bapak saya susah, mama saya susah, nenek susah, toko susah, bayi susah, nenek susah. Orang di sekeliling betul. Tapi ada satu yang tidak bisa bikin susah hidupmu, Tuhan Allah. Dia berkata, aku menyertaimu. Dia sedang bilang begini, tak usah peduli dengan siapa engkau, siapa yang di sisimu, tapi pedulilah karena aku ada di sisimu. Ini yang membuat akhirnya Petrus, Markus, Lukas, Yohanes, dan murid-murid yang lain selain Yudas percaya diri. Pada waktu mereka belum dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka jalan dengan kemampuan diri. Sehingga satu baru ditanya, ini siapa? Petrus bilang, bukan beta. Siapa ini? Perempuan tanya, siapa ini? Bukan beta. Siapa ini? Bukan beta, bukan saya. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia sadar dia tidak lagi berjalan sendiri, dia disertai Tuhan. Saudara tahu, Petrus mati dengan cara sadis. Dia tidak pernah takut dengan apapun. Dia percaya diri, Tuhan yang menyertai saya. Ada amin. Ada amin. Nona-nona, orang bisa hina bahwa engkau lahir dari keluarga yang susah, keluarga terhina. Tetapi saya mau bilang, jangan pernah rasa terhina karena orang menghina Anda. Karena sebenarnya yang di sisi Anda adalah Tuhan Allah. Malam kudus, sunyi senyap. Ada. Saya tidak mau gereja ini sunyi, saudara. Sebab gereja surga itu tidak pernah sunyi sampai hari ini dan sampai kapanpun di sana menyembah Tuhan. Katakan amin. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Musa sadar. Iya ya, Harun tidak bisa menyertai saya. Saya pun tidak bisa menolong saya. Tapi untung ada Tuhan yang menyertai. Sampai di sini saudara mengerti? Anak-anak muda, bolehlah di sampingmu ijazah, boleh. Bolehlah di sampingmu kepintaran, boleh. Tidak ada yang salah, harus itu. Bolehlah di sampingmu adalah rekening yang besar, boleh. Tapi saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini telah membuktikan apapun yang di samping kita tidak bisa diandalkan. Betul? Anda bisa bilang uang di samping, saya kasih contoh, COVID ini, siapa yang punya uang yang bisa bayar nyawa? Saya tidak sebut. Ada pemilik toko di kota ini yang kaya luar biasa, suami istri lenyap. Apa artinya? Tidak ada yang bisa diandalkan di samping kita kecuali Tuhan Allah. Kecuali Tuhan Allah. Kecuali Tuhan Allah. Saya layani satu keluarga yang bermasalah. Saya bilang, sudah coba kok omong di Bung To'o yang dia hormati? Sudah Bang.
dia pun tahu jadi sendiri. Apa artinya? Semua yang di sampingmu tidak bisa bikin apa-apa kecuali engkau menempatkan Tuhan di sisimu. Ada amin. Ada amin. Semua engkau sudah pakai, tapi Tuhan mau bilang, ini bukan bicara siapa-siapa yang di sampingmu, tapi siapa yang di sisimu. Tuhan Allah harus ada di sisimu. Kalau tidak, habis kita hari-hari ini. Tuhan dapat mengubah orang susah, tadi saya tulis, untuk mengubahnya menjadi orang sukses. Ada kata susah sama, tapi satu susah, satu sukses. Tuhan dapat mengubah orang susah untuk mengubahnya menjadi orang sukses. Sama-sama sulit, tapi berakhir berbeda. Satu susah, satu sukses. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya Allah di sisi. Ada amin. Waktu saya mau berangkat pertama kali ke sekolah kita, saya tidak punya keluarga di Jawa Timur. Jakarta ada om saya, keluarga dari mama. Tapi di Jawa Timur saya tahu saya tidak ada. Waktu saya berangkat pun sendiri, karena istri saya masih nun jauh di sana. Jalan sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, kuliah pun sendiri. Atau pernah Anda kuliah bawa istrimu, mah temani beta kuliah. Kita sendiri, tapi kita tahu ada Allah yang menyertai kita. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau engkau berjalan sendiri, pastikan bahwa engkau tidak berjalan sendiri tanpa Tuhan. Suamimu bisa tinggalkan saudara, istrimu bisa tinggalkan saudara, anak-anakmu. Karena ada tetangga, ada keluarga saya yang kebetulan pekerjaannya itu anak-anaknya buang dia, tidak mau terima dia, usir dia. Tapi saya mau pastikan bahwa siapapun boleh tidak ada lagi di sampingmu, tapi Tuhan harus tetap ada di samping. Amin. Ada mama-mama, maaf, saya tidak sedang meremehkan Anda, karena saya sedang melayani seorang yang kehilangan suami, seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, sekalipun saya hamba Tuhan Pak Pendeta, waktu suami saya meninggal, saya stres luar biasa, sehingga akhirnya dia mengalami sakit yang sangat luar biasa. Kenapa kita sampai susah model ini? Karena kita pikir tentang siapa di samping kita. Betul ya? Maaf kata, para janda akan rasa sangat kehilangan orang yang dia pikir dapat diandalkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan ambil suamimu, pasangan hidupmu, ini kiranya bicara untuk saudara. Ini bukan bicara tentang siapa. Kan kita sering bilang, seandainya suamiku masih ada, saya tidak susah. Seandainya istriku tidak ada, saya tidak susah. Seandainya papa saya tidak ada, hidup saya tidak berantakan. Seandainya ibu saya tidak ada, hidup saya tidak mungkin begini. Saya mau bilang sama saudara, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda punya jaminan seperti itu? Berapa banyak orang punya papa, punya mama, hidupnya hancur? Berapa banyak orang punya ibu, punya ayah, hancur? Kalau begitu, ini bukan bicara tentang siapa yang di sekelilingmu, tapi bicara tentang siapa yang ada di sisimu. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dan sekali lagi Tuhan Allah. Saya sudah dengar banyak cerita tentang orang-orang yang single parent, orang-orang yang hidup sendirian. Mereka berkata, Bapak, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa sampai ada sampai hari ini. Para orang-orang seperti para janda berkata, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa berdiri. Tuh, Papa, pendeta. Dan saya akhirnya mengaminkan, yes, hidup ini bukan bicara tentang siapa di samping, tapi bicara tentang Tuhan yang harus ada di samping. Saya makan gigi begini, bilang amin. Kalau tidak, saya makan gigi tambah. Yang ketiga, yang penting ini bukan Anda kenal dengan A. Yang penting itu bukan Anda dikenal, atau Anda kenal, atau Anda dikenal orang, tetapi apakah Anda kenal dan mengenal Tuhan. Orang minder karena berpikir tentang siapa yang saya kenal dan apakah orang kenal kita atau tidak. Tapi di hidup ini bukan itu. Hidup ini tentang apakah Anda kenal atau Anda mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Itu bicara tentang hidup ini.
maka akan merubah cara pandang Anda. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, tapi kalau teman di samping kita seperti mengangkat harga diri kita sendiri. Satu waktu saya turun pelayan, waktu baru jadi pendeta. Jadi saya diutus oleh sinode kami untuk pergi ke Rote. Kamu pergi mewakili sinode kami, mewakili ketua. Jadi sampai di Rote, saya memakamkan satu tokoh ya, tokoh gereja, orang banyak. Salah satu anaknya kerja di kementerian, saya lupa kementerian apa di Jakarta Pusat, orang besar. Dia duduk di depan dan orang mengatakan, Papa dia tahu orang itu. Saya bilang, saya tidak tahu. Lalu orang mengatakan, ini orang luar biasa di Jakarta. Orang-orang Rote cukup kenal orang ini. Oh, kalau saya tanya dia siapa? Oh, ini yang anak dari Papa Om yang meninggal ini, pendeta yang meninggal ini. Lalu saya pikir, wow, luar biasa ya. Lalu singkat cerita, habis khotbah dia jabat tangan saya dan berkata terima kasih buat pelayanan, saya diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta. Lalu saya pikir-pikir luar biasa ya. Kalau ada orang terkenal, orang yang bisa diandalkan, itu rasanya seperti kita lebih pede. Dan waktu memanggil saya atau waktu minta terima kasih, MC berkata begini, terima kasih untuk badan pengurus sinode yang telah hadir pagi hari ini. Oh, saya pikir luar biasa ya. Saya turun, wow, disambut luar biasa ya. Beberapa daerah saya turun disambut dengan mobil luar biasa. Saya pikir enak juga ya. Padahal hanya mewakili sinode. Saya bukan sinode waktu itu. Saya berpikir-pikir, manusia cenderung berpikir bahwa dia semakin pede kalau dia kenal dan dikenal orang. Betul ya? Walaupun dia tidak punya jabatan ini. Contoh, ajudan presiden. Ajudan, kata ajudan itu biasa. Tapi yang menempel di dia adalah presidennya. Jadi kalau sudah lihat ajudan, ada yang mau dekat presiden, jangan dekat, berdiri sana. Presiden saya tidak mungkin ngomong begitu. Apalagi Jokowi. Pernah saya ketemu Jokowi bilang, berdiri sana. Tidak ada. Malah makanya presiden kalau datang ini kacau. Dan satu-satunya warga yang bisa bikin kacau pengawal presiden hanya NTT. Pengawal presiden di mana-mana itu jaga sekali dia jaga, tidak ada yang lewat. Tapi untuk menjatuhkan pengawal presiden di NTT hanya butuh ibu-ibu. Kalau saudara nonton di video, saya lucu. Itu PM badan besar, takuling dari motor. Kembali pada ayat ini, saya sudahlah kembali pada ayat ini. Memang mama-mama NTT ini berkah saya. Dia kalau seomong bilang bapak, besok capek om dulu. Itu bapak pun kirim betul memang. Biar bapak, apa? Minta sekali sama. Besok capek, susah sakit. Dia ngomong otak sakit saja waktu saya mengerti. Lampu hijau atau lampu merah berhenti. Nah kembali pada ayat ini. Yang penting itu bukan Anda kenal dan dikenal siapa, tapi Anda harus dikenal dan mengenal Allah. Sudah lihat ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah dan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14. Berfirman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ayat Isaiah. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, itulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Waktu Musa pikir dia sendiri tidak kenal siapa dia, makanya dia tanya, siapa aku ini? Betul ya? Siapa aku ini? Betul ya? Tadi Musa bilang. Musa sadar dia sendiri tidak kenal dirinya. Adakah orang tidak kenal dirinya? Anda bisa tidak kenal diri Anda? Bisa.
Kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Kita ini kadang-kadang tidak kenal kita pun diri. Ada waktu kita rasa kita pun diri kuat, betul ya? Tapi tiba-tiba ada waktu kita, aduh, ini kenapa susah? Padahal kadang-kadang yang kita hadapi ini masalah yang sama. Tapi kadang-kadang kita rasa hebat, kuat. Tapi ada waktu kita rasa putus asa. Itu saja membuktikan sebenarnya kita tidak kenal siapa diri kita. Sebab kalau kita kenal kita berdiri, pasti kita sadar. Ini kan masalah sama. Tapi kenapa kita tidak bisa? Kadang-kadang kita frustasi dengan masalah yang sama. Itu yang saya sebut sebagai kita sebenarnya tidak kenal kita punya diri. Tanpa Tuhan, kita hanya mengenal diri kita. Dan waktu kita mengenal diri kita, sebenarnya kita mengenal potensi kita. Waktu kita mengenal potensi kita, kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya Musa berkata, siapa aku ini? Pernah saudara tanya sama istri saudara, siapa aku ini? Kalau bini yang tidak takut Tuhan, dia bilang, woi suang dia, lu bernama kan Mapoy, tanya-tanya lu siapa aku ini? Ketika dia tanya Tuhan siapa aku ini, Tuhan bilang, hai, lu tidak tahu lu pun nama juga. Tapi ini bukan bicara nama. Musa sadar, ketika titik tertentu dia sadar, dia tidak tahu siapa diri. Ada waktu di mana saudara tidak tahu siapa diri Anda sebenarnya. Dan kita membutuhkan Tuhan. Nah, kembali pada ayat ini, saya coba akan selesai. Ayat yang ke-15, lalu Tuhan mengatakan, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Abraham? Tuhan berkenan diri sebagai siapa Abraham? Bapak orang percaya. Kenapa disebut Bapak Abraham? Karena Allah ini yang mampu memberikan sesuatu yang mustahil bagi Abraham. Abraham waktu itu minta apa? Anak. Dan dia sudah umur berapa? 100 tahun. Betul ya? Betul ya? Bapak betul sudah tahu waktu ulang tahun Bapak tua bisa ada. Bukan, maksud saya adalah 100 tahun pada waktu dia ada. 99 dia dapat janji, 1 tahun kemudian dia dapat anak, 100 tahun. Dia dapat janji bahwa dia akan ada anak pada umurnya 99. Bodoh kalau orang masih percaya 99 ada anak, itu bodoh. Tapi Allah ini sedang berkata, aku Allah Abraham yang mengerjakan yang tidak mungkin tadi itu menjadi mungkin. Jadi artinya begini, yang penting bukan Anda kenal dan dikenal atau tidak dikenal orang. Memang kadang-kadang kenal orang itu baik, saudara. Saya ini urus KTP beberapa hari, duduk berjam-jam muka bodoh juga, tidak ada yang tanya saya. Lalu pendeta ini, saya pikir ada yang tanya, Pak pendeta mau urus apa? KTP. Sudah gampang, saya urus. Saya duduk, saya coba-coba duduk. Tidak ada yang kenal. 1 jam, 2 jam, mulus kering. Aku asal ada lagi. Pas ke Oto, mau beli es, lupa dompet saudara. Hari itu naas luar biasa. Saya tunggu-tunggu, tiba-tiba ada yang senyum saya. Woi, saya pikir ini kenal. Oh, baik sih. Lalu dia tanya, Bapak daftar di mana? Saya bilang sama, ibu. Pegawai, kemudian dia pakai, Bapak daftar di mana? Tuhan tolong, ternyata kita sama saja. Untuk siap kakak bilang, Pak Pendeta, mau urus kak? Iya, sudahlah gampang, nanti saya urus. Ada kenal. Kenal orang itu memang baik gitu. Tapi kalau berharap Anda kenal orang lalu tolong Anda, tidak selamanya orang yang Anda kenal itu bisa tolong Anda. Betul? Keluarga akan kenal Anda kalau Anda luar biasa. Kalau lu bupati, lu pangadu sama-sama, biar sudah keluarga dia bilang, ya itu baik bu, karena nenek bungsu, baik bu nenek moyang bu cucu. Dia kenal. Tapi lu jangan coba pencuri. Sama-sama adoe. Ini yang mas penjara. Kau. Mungkin dari Adam dan Hawa kita satu kan. Rasanya tidak. Orangnya kadang-kadang kita kenal belum tentu bisa tolong kita. Ayat ini sedang mengajarkan begitu. Ada amin? Ada yang punya pengalaman? Kalau adu kerja direktur bang, kata masih kakak adik. Memang lucunya bilang begini, kamu masih kakak adik, tapi memang agak jauh sih. Kakak adik tapi jauh itu maksudnya apa? Tidak dong. Bahasa Indonesia kacau itu. Tapi itulah kita. Ada amin.
Makanya lebih baik dikenal Tuhan, ada amin. Daripada dikenal orang, kadang-kadang mengecewakan. Ada amin. Berapa banyak sekarang tim sukses kecewa dengan hasil pilihannya. Waktu kampanye dia berdiri paling depan, pilih nomor 3. Setelah terpilih, yang nomor 3 lupa dia. Padahal dia nomor 1 paling ada di depan. Yang dipilih nomor 3, dia berdiri nomor 1 di depan untuk kampanye. Kecewa. Ada amin. Biar kita dikenal Tuhan saja. Amin. Nah, ini tidak berarti bahwa saudara tidak kenal. Emang enak saya bilang, kenal orang paling enak. Saya waktu urus BPKB, STNK enak kalau kenal orang. Tapi jangan berharap orang kenal selalu bisa menolong saudara. Satu waktu saya mau urus STNK, saya duduk, langsung dia, apa dia tahu saya? STNK maksudnya, sudah tidak. Putar belakang. Saya putar, saya lihat kiri kanan semua kasih. Kan kadang-kadang saya rasa berdosa juga ya. Kadang-kadang kalau umpama kita pilih makan, lalu orang kita pesan. Nah, padahal kita tahu kita datang pertama, tiba-tiba sebelah yang antar dahulu makan, kita bilang, kok minta dahulu, belum makan, caci makan. Yang Anda punya itu susah diolah masalahnya. Nasi goreng, campur udang, campur cumi, semua jadi terlalu lama. Satu hanya minta super mie, dia dahulu tuh. Tapi kadang-kadang kita marah. Waktu saya pergi dahulu, saya pikir, aduh kadang-kadang saya berdosa juga ya. Kadang-kadang kalau saya lihat, satu ini baru datang bisa dibusulat dahulu keluar ya. Tapi waktu saya tidak rasa berdosa. Waktu saya lebih dahulu pulang, saya pikir pasti itu orang juga sama, tabur tua ya. Pasti dia bilang, manusia sama tuh. Kalau datang dia sudah umur dan dia sudah pulang. Kenal orang baik, tapi dikenal Tuhan itu jauh lebih baik. Sebab waktu Anda dikenal Tuhan, artinya begini, kalau kita dikenal Tuhan berarti dia tahu pergumulanmu, kerinduanmu, apapun yang ada di hatimu yang tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan tahu. Waktu Tuhan tahu, bukan dia hanya sekadar bersimpati, tapi dia akan mengerjakan apa yang dia bisa tolong hidup saudara. Si Tuhan sudah mulai datang. Sebab di Asam 3 baru ketika saya teriak begitu, belum ada yang amin, saya bilang, woi, bilang amin. Mereka kaget, amin. Sini luar biasa. Jangan bingung apakah Anda dikenal dan mengenal orang terkenal, tapi apakah Anda sudah dikenal dan mengenal Allah. Kalau Anda kenal Tuhan, saya pikir memang kita hidup ada rasa takut, tetapi minimal kita lebih yakin tentang hidup ini. Kalau Anda kenal Tuhan dengan baik, saya yakin bahwa saudara tidak terlalu takut dengan hidup ini. Dan sekali lagi ini tidak lebe-lebe, saya bersaksi. Waktu kami kerja hari kedua, ternyata sampai di atas ipar saya yang kerja. Jadi saya pikir itu paling beberapa lembar dilepas. Jadi saya sudah hitung, oh cukuplah, di saku ini cukup. Waktu dia buka, kebetulan dengan anak saya, mereka buka, mereka bilang, Pak Pendeta ini tidak bisa lagi. Waktu saya tanya, yang mana tidak bisa lagi? Ini semua, saya dalam hati Tuhan Allah. Padahal saya semangat mau pergi bantu karena supaya tutup, takutnya hujan datang. Ini semua Pak. Habis, yang ini, ya itu juga Pak. Saya pikir dia pengseng licin itu kan masih bagus. Itu seperti dilipat-lipat. Bapak bisa ganti ini. Saya bisa mau bilang begini, pakai tahan kok kakak. Tapi pasti dia bilang begini, kau bilang punya Tuhan hebat, mau pakai kembali ini kan, aduh Tuhan tolong. Jadi saya bilang ganti. Saya berharap dia bilang ini masih bisa pakai. Ganti. Saya tanya lagi, ini betul ganti dong? Maksud saya itu kalau bisa lu perbaiki tahan dulu. Apa tidak bisa? Ganti Pak. Dalam hati lu omong enak. Semua orang mau ganti saja, lu doi di mana? Ganti. Oh ganti. Saudara tahu setelah itu ada orang janji mau kasih saya C. Jadi saya sudah hitung. Saya beli ini sekian, nanti
ada bantuan saya via. Itu saya kenal orang itu, orang yang kasih bantu saya. Nah, yang bantu ini saya kenal baik. Tapi itulah kalau Anda hanya kenal orang, tidak mengenal Allahmu. Saya pikir saya suka kenal orang, jadi pasti tepat waktu saya hitung. Oh, nanti hari ini dia antar pas. Saya hitung jam 1 anak saya akan ambil. Jadi jam 2 dong kerja sebelah sini, nanti jam sebelah kanan ini itu bantuan datang, tak masuk pas. Saya suka kenal. Lu, karena dia bilang, Bapak tidak boleh antri, saya kasih, Bapak tidak boleh antri, karena kenal kan? Pas kami pasang tinggal satu sedikit lagi, beliau mengatakan, karena memang kasihan mereka sibuk luar biasa, Bapak punya besok. Ini orang mau kerja, dia punya pelayanan banyak dan dia hanya bisa kerja hari itu. Kalau sudah namanya besok, apa yang saya lakukan? Beli lagi dan beli lagi. Di jalan saya bilang, Tuhan, inilah kenal orang belum tentu jaminan bahwa ada pertolongan. Sudah. Tiba-tiba saya lihat, kan dari sekarang enak ya kalau sudah lihat rekening saya, oh ada yang mengirimkan berkat. Saya pergi beli, pulang, besoknya datang, sudah selesai. Tapi Tuhan sedang mengajarkan saya gini, kenal orang baik, tapi mengenal dan dikenal Tuhan itu jauh lebih baik. Karena Tuhan tahu pergumulan dan kebutuhan saudara. Amin. Wajah Anda sudah saya tahu. Sudah tak usah lihat saya dengan tajamnya. Karena saya tahu Anda minta saya berhenti. Saya berhenti, sudah. Hidup bukan bicara tentang sedikit. Saya terakhir saja. Kita masuk ke poin terakhir. Yang terakhir, yang penting bukan sedikit atau banyaknya berkat. Saya berharap saudara tahu sebentar. Yang penting itu bukan sedikit atau banyaknya berkat yang engkau punya, tapi apakah Tuhan sudah memberkati apa yang Anda punya. Nah, ini yang terakhir. Saya mau mengajar kepada saudara, jangan minder karena kita punya Allah yang besar. Dengan poin terakhir, yang penting itu bukan sedikit atau banyaknya berkat yang engkau punya, tapi apakah Tuhan sudah memberkati. Saudara mengerti ya? Ini hidup ini bukan bicara sedikit atau banyak. Kalau saudara lihat orang susah, orang miskin, paling miskin, dia bisa hidup dan bernapas, betul ya, sampai hari ini, betul ya. Tapi di sisi lain ada orang yang benar-benar kaya, dia juga masih bisa bernapas dan hidup. Apa artinya? Hidup ini bukan bicara banyak dan sedikit, sekalipun kita butuh banyak. Tapi hidup ini jangan konsentrasi hanya banyak dan sedikit. Tapi apakah Anda sudah menyerahkan yang sedikit khususnya itu ke dalam tangan Allah? Itu masalah. Keluaran pasal 4 ayat 1 dan 2 sebagai ayat terakhir. Lalu Saul Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Musa, tahukah? Waktu Tuhan mau utus Musa, Musa tidak punya apa-apa. Domba tidak punya, itu punya orang. Istri juga punya orang. Istri itu punya orang, Pak. Punya mertua maksudnya kan. Dia tidak punya apa-apa. Dan waktu dia bicara begitu, Tuhan tanya, kamu punya apa? Dia hanya berkata, tongkat. Saya pernah jelaskan, antara tongkat dan kayu itu beda. Indonesia dikenal dengan tongkat yang bisa menghidupi Indonesia. Artinya gini, daun ubi pumbatang itu kita taruh yang disebut stek, hidup. Betul ya? Pohon kadon-dobutan taruh di punya batang, hidup. Pohon apa lagi depan, taruh, hidup. Tapi yang namanya tongkat itu kalau sudah dipelitur tidak bisa lagi hidup. Yang dimiliki oleh Musa adalah tongkat, bukan kayu. Kenapa disebut tongkat? Ini bukan kayu. Kalau kayu yang kita sebut stek itu taruh dia masih bisa hidup. Dia merana-merana. Kami ada tanam pohon satu, sudah merana, sudah terkelupas, kering, ya Pak Bin. Tapi saya bilang kesempatan sudah, itu sudah mati. Tiba-tiba dia berdaun lebat. Kalau sudah lihat dari kaca situ, ada satu pohon pendek, lebat. Kayu masih bisa ada tumbuh tunas, tapi tongkat itu mati, tidak bisa bikin apa-apa. Yang Tuhan punya adalah, yang Musa punya adalah tongkat. Tapi kalau saudara baca,
tongkat ini tongkat yang bertunas. Tongkat ini tongkat yang berbeda. Tongkat yang mati yang tidak bisa diandalkan, ini yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, apa artinya? Yang dia punya hanya tongkat, tapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, tongkat yang mati yang tidak bisa bikin apa-apa ini bisa berbuat sesuatu bagi Musa. Kalau saudara baca, Tuhan bilang gini, lempar tongkat ini, lalu jadi apa? Ular. Waktu dia jadi ular, Musa pegang, dia jadi ular. Lalu terjadi lagi, dia jadi tongkat lagi. Betul ya? Kembali ke tongkat lagi. Musa pikir, kok tongkat yang mati kok bisa jadi ular? Jadi daun saja kan susah tongkat. Betul tidak? Tongkat itu jadi daun, muncul daun saja susah. Ini muncul ular, itu wow, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau mengajarkan satu pokok begini, saudara, tahan sebentar. Tuhan sedang bicara yang penting bukan sedikit atau banyak berkat, tapi engkau harus tahu bahwa apakah engkau sudah serahkan yang sedikit itu di dalam tangan Tuhan. Musa serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan apa yang terjadi? Tunjuk air keluar dari batu, betul ya? Tunjuk laut teberau terbuka. Saudara lihat itu? Jangan pikir bahwa karena beta susah, lalu beta pikir beta tidak bisa kasih sekolah anak baik-baik. Bodoh! Kalau Anda pikir hanya dengan gaji, lalu pikir sudah, anak-anak jangan sekolah ya, Bapak tidak punya uang banyak. Bodoh! Anda sedang meremehkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada kata amin. Kalau Anda hanya berjalan berdasarkan kita perlu uang, tapi kalau Anda berdasarkan uang, lalu berpikir bahwa anak-anak tidak boleh sekolah, Anda bodoh. Kalau Musa pikir tentang tongkat ini, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dan yang menarik, kalau saudara baca, Keluaran pasal 4 ayat 20 benar, saudara ini berkat bagi saudara. Kemudian Musa mengajak istri, perhatikan. Hai suami-suami, perhatikan ayat ini. Hai ibu-ibu, perhatikan anak ini. Kalau kau ragu tentang berkat masa depan anakmu, baca ayat ini baik-baik. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki dan menaikkan mereka ke atas keledai dan kembali ke Mesir. Tapi ini yang terjadi. Dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Saudara tahu untuk pergi ke Mesir itu butuh uang, bukan butuh tongkat. Pergi ke Mesir itu butuh makan, bukan tongkat. Tapi kenapa dikenakan kata tongkat? Dan akhirnya kita tahu bahwa dia sampai di Mesir juga. Apa artinya? Hidup ini bukan bicara banyak dan sedikit. Hidup ini bukan bicara tentang engkau mampu atau tidak. Hidup ini bicara tentang letakkan di tangan Allah, biarkan Allah yang memberkatinya. Ada amin. 5 roti dan 2 ikan, kalau masih di tangan mereka tidak cukup. Tapi diserahkan ke tangan Allah, jauh lebih dari cukup. Kalau engkau andalkan gajimu, satu waktu gajimu tidak cukup. Tapi kalau engkau serahkan di tangan Tuhan, lebih dari cukup. Itu maksud saya. Tongkatmu banyak. Kadang-kadang kita pikir, Bapak Pendeta, saya tidak punya pendidikan yang tinggi seperti teman saya. Itu tongkat namanya. Kalaupun Tuhan izinkan engkau sampai pada tingkat ijazah seperti itu, jangan takut. Serahkan tongkatmu kepada Tuhan. Kalau kau buat usahamu tidak sebesar orang lain, bilang Tuhan, ini usaha saya, tongkat saya, biarkan Tuhan ambil. Berapa banyak orang yang bangun dengan hanya jual buku-buku bekas dan hari ini punya perusahaan besar. Saya membaca sebuah cerita mengenai seorang kaya di Indonesia. Siapa namanya saya lupa. Tapi dia mulai dengan jual kulit telur. Dia tumbuh kasih pecah, bikin seperti bedak, luluran. Dan akhirnya dia jadi orang sukses. Saya juga menemukan, membaca, ada orang pengumpul kertas-kertas bekas. Hari ini jadi pengusaha. Apa artinya? Ini bukan bicara sedikit atau banyak. Ini bicara tentang serahkan supaya Tuhan memberkati apa yang sedikit itu. Ada amin. Ada anak muda. Kalau otakmu secara akal atau secara intelektual, dosen, guru mengatakan bodoh, bilang sama Tuhan, itulah tongkatku. Aku serahkan di dalam tangan Tuhan. Ada amin. Ada orang-orang berkata, Papa, kami punya anak hanya 1, tapi maaf dia cacat.
Marisa itu tongkat. Ini bukan bicara tentang anakmu yang cacat. No. Ini bukan bicara tentang anakmu yang cacat, yang punya kelainan. No. Ini bicara tentang apakah engkau mencerahkan anak yang cacat ini ke dalam tangan Tuhan. Yang kita sudah dengar cerita pencipta lagu Kidung Jemaah, salah satunya adalah lahir dari yang namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir dengan cacat mata, tidak bisa lihat. Dan dia pikir dia sudah segala-galanya, tidak bisa lihat masa depan. Bukan hanya matanya tidak bisa lihat benda-benda, tapi keluarganya berpikir dia tidak akan bisa melihat masa depan. Tapi keluarganya serahkan di tangan Tuhan. Dan Fanny Crosby menjadi pencipta lagu, pemain piano terbaik. Apa artinya? Jangan pernah merasa hidupmu hanya ini. Yang aku punya, tongkatkah, uangkah, depositokah, rumahkah, apapun, serahkan di bawah tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.